Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam saya ucapkan kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 12 akan membawakan materi dari RPS 11 mengenai analisis jurnal. Jurnal yang kami gunakan adalah Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis yang mengambil judul Strategi di Era New Normal pada kedai kopi di Surabaya, studi kasus pada Baby's Coffee di Jalan Srikana Timur nomor 4 Surabaya. Wah, dari judulnya aja udah menarik untuk dianalisis ya. Sebelum kita menganalisis lebih jauh jurnal tersebut, izinkan kami dari kelompok 12 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sinta Janeka, NIM 2007521-153, absen 34. Perkenalkan, nama saya Nikomanda Supriyani dengan NIM akhir 003, nomor absen 4. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurul Putuwartiningsih dari kelompok 12 dengan NIM 2007521032, absen 10. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Maya Dwi Jayanti dengan NIM 2007521-134, nomor absen 30. Baik, selamat pagi Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya akan membahas terkait dengan gambaran umum yang dilakukan dalam jurnal yang berjudul Strategi Bisnis di Era New Normal dalam kedai kopi. Nah, di mana seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya di awal tadi bahwa kami di sini menganalisis kedai kopi yang ada di Surabaya, tepatnya di Jalan Srikana nomor 44 Surabaya, yakni adalah Baby's Coffee. Nah, Baby's Coffee ini sudah sangat terkenal di daerah kota Surabaya, walaupun terbilang bahwa Baby's Coffee ini masih usaha yang baru, namun karena mereka selalu melakukan inovasi baru, mereka bisa meluncurkan produk-produk yang bisa dikenali oleh konsumennya. Penelitian dalam jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, sehingga para peneliti ini mengetahui dengan secara pasti dan tepat bagaimana strategi yang diterapkan oleh Baby's Coffee ini dalam era new normal, apakah baik dan tepat sasaran atau mungkin malah terjadi sebaliknya. Nah, hasil dari analisis yang dilakukan oleh peneliti ini kemudian dianalisis lagi dengan melakukan metode analisis SWOT. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu analisis SWOT itu seperti apa. Karena di Indonesia sendiri juga banyak pengusaha dan unit-unit usaha lainnya yang sudah melakukan analisis SWOT. Salah satunya adalah Baby's Coffee. Analisis SWOT ini akan mengetahui bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang nantinya akan dihadapi oleh pengusaha atau usaha itu sendiri. Nah, di mana analisis SWOT ini berasal dari kepanjangannya, yakni strength, kekuatan. Kemudian ada weakness yang kita sebut dengan kelemahan, ada opportunity yang kita sebut dengan peluang, dan yang terakhir adalah threat atau hambatan. Dari hasil penelitian, kami mengetahui bahwa strategi yang dijalankan oleh bisnis coffee ini sudah sangat seimbang dan baik, serta tepat sasaran dalam era new normal. Nah, di mana dalam menghadapi kompetitor atau pesaing, Baby's Coffee ini meluncurkan produk baru, yakni seliter kopi, di mana hal ini tentunya akan menarik konsumen dan pelanggan untuk datang ke dalam tokonya ini. Nah, sehingga mereka tidak akan merasa terganggu dengan munculnya kompetitor. Mungkin bagi beberapa usaha, kompetitor ini adalah salah satu ancaman yang bisa mengancam atau merugikan usahanya. Namun hal ini berbeda dari Baby's Coffee. Baby's Coffee itu selalu melakukan inovasi-inovasi terbaru, baik dari produk, harga, tempat, dan lain sebagainya, yang hal ini memberikan keunikan bagi bisnis itu sendiri. Nah, masih dalam gambaran umum dalam jurnal ini, di mana Baby's Coffee atau yang sering disebut dengan Be Better Your Story Coffee itu berdiri pada tahun 2018 pada bulan Agustus,
yang bertempat di Jalan Sri Kana nomor 44 Surabaya. Nah, di mana sebagai salah satu kedai kopi yang baru, justru kedai kopi ini sangat digemari oleh pelanggan dan konsumen lainnya. Pertama, karena dilihat dari segi harga, mereka menerapkan strategi harga dengan murah dan dapat dijangkau oleh target pasarnya. Di mana target pasarnya itu seperti mahasiswa, anak-anak sekolahan, dan masyarakat umum. Nah, selain itu, dengan strategi yang seperti itu, mereka akan mendapatkan pengalaman kopi yang sangat luar biasa. Nah, sehingga tidak heran mengapa Baby's Coffee ini sangat terkenal dan sangat digemari oleh para kaula muda. Namun pada awal tahun 2020, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia saat itu sedang mengalami pandemi COVID. Dan hal ini sangat berdampak bagi sektor-sektor dalam bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial dan budaya, serta bidang ekonomi, di mana berbagai sektor perekonomian dan bisnis mengalami kerugian dan penurunan omset seperti yang terjadi pada Baby's Coffee. Dalam jurnal penelitian ini dijelaskan bahwa Baby's Coffee mengalami penurunan omset karena adanya pembatasan sosial berskala besar dan social distancing, yang hal ini akan mengurangi jumlah konsumen yang berkunjung pada Baby's Coffee, sehingga jumlah kunjungan yang berkurang ini akan mempengaruhi omset dari usaha Baby's Coffee. Nah, kemudian dalam bulan Juni pada tahun 2020, Baby's Coffee itu mengalami peningkatan omset karena sudah diterapkan era new normal oleh pemerintah, sehingga Baby's Coffee bisa kemudian beraktivitas seperti biasa. Nah, walaupun mungkin belum bisa terbilang seefektif seperti sebelum terjadinya pandemi, namun jika dilihat dari usaha-usaha yang lain, Baby's Coffee masih bisa bertahan karena Baby's Coffee ini memiliki beberapa strategi yang tepat sasaran yang digunakan dalam era new normal. Nah, di mana strategi itu nanti akan dijelaskan secara terperinci oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas hasil dan pembahasan dalam jurnal ini, di mana diperoleh dua data, yakni data internal dan data eksternal. Nah, data internal diperoleh dari objek yang diteliti dalam perusahaan. Nah, di mana peneliti mengetahui terkait dengan strategi pemasaran dari Baby's Coffee, kemudian juga strategi keuangannya, strategi manajemen sumber daya manusianya, strategi sistem informasi manajemen, dan strategi operasional dan produksi. Dalam strategi operasional dan produksi dari jurnal, kami dapatkan bahwa selama tanggal 4 April 2020, Baby's Coffee ini sudah berjalan atau beraktivitas dengan normal, di mana mereka tidak menerima customer lebih dari 15 orang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dan agar mereka tetap bisa beroperasi dalam kondisi yang krisis seperti COVID-19 ini. Nah, kemudian juga dalam strategi produksi, mereka mengukur takaran untuk minuman kopinya sesuai takaran yang mereka gunakan sehingga tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu kurang rasanya. Kemudian dari harga, Baby's Coffee sendiri sudah menerapkan harga yang murah dan mudah dijangkau oleh target pasarnya, seperti mahasiswa, kemudian juga ada anak-anak sekolahan dan para pekerja kantoran. Nah, selain itu, untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini, Baby's Coffee juga melakukan transaksi melalui GrabFood, GoFood, dan Takeaway. Nah, sehingga jika dilihat dari bidang kesehatan dan kenyamanan, tentu bisa terbilang bahwa Baby's Coffee ini sangat memperhatikan kebutuhan konsumen dan kesehatan serta kenyamanannya. Sehingga nanti selain produk yang berkualitas,
Baby's Coffee juga terbilang melakukan pelayanan yang terbaik yang mereka berikan, sehingga customer tidak hanya menikmati kopi, tetapi juga memberikan pengalaman yang luar biasa dalam bisnisnya ini. Nah, selain itu, Baby's Coffee juga walaupun sudah menerapkan harga yang murah, namun tidak mengurangi kualitasnya. Hal ini tentu tidak mengherankan mengapa Baby's Coffee sangat diminati oleh para kaula muda. Nah, kemudian dalam metodologi penelitian, jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, di mana seperti yang sudah saya jelaskan, peneliti dapat mengetahui gambaran secara jelas, secara terperinci strategi apa yang diterapkan oleh bisnis coffee ini. Kemudian terkait dengan teknik penarikan sampel, Baby's Coffee ini menggunakan teknik purposive sampling, yang berarti pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, kemudian juga ada populasi dan sampel yang digunakan oleh peneliti, yakni dari para pengusaha atau para pemilik dari Baby's Coffee, kemudian juga dari para pengunjung dan beberapa karyawan dari Baby's Coffee. Nah, sehingga diketahui secara nyata, secara faktual bahwa Baby's Coffee ini bisa menerapkan strateginya dengan baik dalam era normal ini. Nah, kemudian dalam analisis data yang diperoleh dari penelitian ini digunakan dengan metode analisis SWOT. Dalam strategi ini, Baby's Coffee juga memberikan berbagai pilihan menu bagi customer dan pelanggannya, seperti donat dan kentang goreng, yang dimana hal ini tentu sangat cocok dipadukan dengan minuman seperti kopi. Nah, selain itu, Baby's Coffee juga menerapkan strategi keuangan, yakni dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital seperti komputer. Nah, sehingga dengan membuat laporan keuangan itu akan dimudahkan dan bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan pencatatan pada saat mereka membuat laporan itu. Dan hal ini juga akan memberikan efektivitas dan efisiensi dalam merencanakan laporan keuangan berikutnya ataupun strategi penetapan harga, karena nantinya strategi penetapan harga itu diperoleh dari laporan keuangan dari tahun lalu. Nah, dengan adanya sistem komputer ini, Baby's Coffee akan dimudahkan untuk melakukan pencatatan transaksi baik dari penjualan sampai pembelian, dan di mana hal ini tentu akan membuat mereka untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang datang nantinya, sehingga mereka bisa menerapkan strategi-strategi yang tepat untuk diterapkan dalam bisnisnya. Nah, selanjutnya adalah strategi manajemen sumber daya manusia. Dalam menjalankan usahanya, Baby's Coffee ini memiliki karyawan yang berjumlah 8 orang, di mana setiap karyawannya memiliki tugas sebagai barista sekaligus sebagai pengantar pesanan konsumen. Nah, jadi ketika ada pelanggan yang datang, mereka akan langsung membuat kopi dan dia akan langsung memberikan pesanan tersebut kepada konsumen. Nah, kemudian dalam sistem perekrutan karyawan, Baby's Coffee melakukan perekrutan dengan memperhatikan kemampuan dan keahlian dari calon karyawan. Karena kalau kita lihat dalam usaha-usaha kopi, memang untuk membuat hiasan di atas minuman kopi itu adalah sangat sulit dilakukan karena membutuhkan keahlian yang khusus, dan hal itu bisa membutuhkan waktu yang berbulan-bulan, sehingga tidak mengherankan mengapa karyawan yang ada dalam Baby's Coffee ini mereka sudah profesional dan sudah berpotensi dan ahli dalam bidang yang mereka empu. Kemudian dalam strategi gaji, Baby's Coffee ini sudah menerapkan penggajian minggu atau mingguan, di mana nanti setiap karyawan ini akan mendapatkan gaji seminggu sekali. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya.
Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai materi strategi pemasaran yang digunakan oleh Baby's Coffee. Nah, teman-teman pastinya juga sangat penasaran ya, apa saja strategi yang diterapkan tersebut. Nah, untuk strategi pertama, Baby's Coffee menerapkan strategi pada produknya, di mana Baby's Coffee meluncurkan produk kopi terbaru dengan kemasan kopi seliter atau kemasan botol 1 liter yang dapat disimpan di dalam lemari pendingin, namun tetap dengan takaran kopi yang pas dan tidak terlalu manis maupun tidak terlalu pahit. Nah, selain menyediakan menu minuman kopi, Baby's Coffee juga menyediakan beberapa menu cemilan ya, seperti kentang dan juga donat. Nah, untuk strategi selanjutnya, Baby's Coffee juga menerapkan strategi harga. Nah, dalam strategi harga yang digunakan oleh Baby's Coffee ini, yaitu menetapkan harga yang masih bisa dijangkau oleh target pasar. Terutama apalagi target dari pasar Baby's Coffee ini adalah anak-anak yang masih sekolahan, mahasiswa maupun pekerja kantoran. Nah, seperti menu minuman kopi yang dibuat oleh Baby's Coffee ini, dimulai dari harga hanya Rp10.000 hingga Rp25.000. Sedangkan untuk menu cemilan itu seharga tidak lebih dari Rp10.000. Wah, tentunya sangat terjangkau sekali bukan untuk anak-anak sekolahan. Nah, Baby's Coffee juga memberikan promo kepada para customer terutama yang melakukan transaksi pembelian melalui delivery atau GoFood dan juga GrabFood. Nah, selanjutnya untuk strategi harga ataupun mohon maaf, untuk strategi tempat yang diterapkan oleh Baby's Coffee ini sendiri, Baby's Coffee berada pada suatu tempat yang strategis, dekat kampus dan juga dekat dengan jalan raya yang mudah diakses tentunya oleh para konsumen dan juga masyarakat kalangan luas yang dapat dengan mudah menjumpai di mana lokasi Baby's Coffee ini. Nah, untuk strategi promosi yang digunakan oleh Baby's Coffee, di sini sudah ada sosial media atau Instagram dari Baby's Coffee ini sendiri dengan @babies_coffee. Nah, teman-teman juga bisa mengecek ya, sekiranya teman-teman berminat untuk membeli produk-produk mereka. Nah, untuk lokasi dari Baby's Coffee ini yang strategis dengan adanya promosi yang digencarkan dengan beberapa iklan yang ada di internet, tentunya Baby's Coffee ini dapat dengan mudah akan memasarkan produk mereka dan menawarkan produk mereka kepada konsumen sehingga konsumen juga akan lebih tahu mengenai produk Baby's Coffee ini apakah ada inovasi baru ataupun tidak di masa yang akan datang. Wah, ternyata strategi pemasaran Baby's Coffee ini cukup menarik ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya. Baik, untuk strategi selanjutnya yaitu strategi sistem informasi manajemen. Nah, pada Baby's Coffee ini, strategi dilakukan dengan konsumen memilih pesanan pada menu yang tersedia, kemudian karyawan Baby's Coffee langsung menginput pesanan tersebut pada sistem kasir yang terdapat di Baby's Coffee, lalu kemudian konsumen tersebut langsung melakukan proses pembayaran. Nah, dengan adanya sistem seperti ini tentu sangat memudahkan bagi para konsumen ya, dan strategi ini juga sudah sangat tepat ditetapkan atau diterapkan oleh Baby's Coffee ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi operasional atau produksi di dalam Baby's Coffee. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tentu sangat merugikan bagi mereka para pelaku bisnis, terutama dalam bidang ekonomi khususnya. Dan hal itu tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi, hal tersebut juga berdampak pada bidang politik, sosial, dan juga budaya. Maka dari itu bisa dibilang masalah ini adalah masalah yang serius, apalagi untuk suatu usaha bisnis yang dijalankan yang memerlukan intensitas ataupun memerlukan interaksi antara konsumen dan juga penjual. Nah, maka dari itu, Baby's Coffee yang terbilang cukup baru dalam menghadapi situasi seperti ini, mereka menerapkan strategi untuk membatasi customer yang datang ke cafe mereka. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pulihnya dari COVID-19 agar COVID-19 ini cepat menghilang dan Baby's Coffee dapat beroperasi secara lancar lagi ke depannya. Nah, strategi ini diterapkan oleh Baby's Coffee menurut kami sudah sangat baik karena dengan strategi ini Baby's Coffee berarti tidak hanya mementingkan untuk mencari keuntungan dari bisnis mereka, namun mereka juga memperhatikan dari sisi kesehatan para customer mereka agar customer juga tidak menjadi tertular penyakit-penyakit ataupun virus-virus yang tidak seharusnya mereka alami. Nah, selain daripada itu, mengenai sistem produksi, mereka sudah sangat bagus menerapkan strateginya, begitu juga dengan penetapan harga yang sudah sangat mudah dijangkau oleh mereka para
target pasar yang ingin dicapai seperti anak-anak sekolahan, mahasiswa, dan juga pekerja kantoran lainnya. Nah, untuk selanjutnya mengenai strategi keuangan dari Baby's Coffee ini, menurut kami dengan memanfaatkan teknologi, hal itu justru bisa memberikan efektivitas dan juga efisiensi, serta bisa meminimalisir kesalahan pencatatan laporan keuangan dengan memanfaatkan media dari Baby's Coffee. Dengan memanfaatkan media, Baby's Coffee bisa mengetahui pengeluaran ataupun pemasukan dengan mudah dan juga pekerjaan juga dapat diselesaikan dengan efektif. Selanjutnya yaitu mengenai analisis strategi manajemen sumber daya manusia. Nah, mengenai strategi dari manajemen sumber daya manusia ini terdapat dari materi yang sudah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya, maka dapat kami sampaikan juga bahwa jumlah karyawan sebanyak 8 orang yang masing-masing karyawan tersebut merangkap sebagai barista dan juga pengantar pesanan konsumen bisa dibilang cukup efektif dan juga efisien. Namun menurut kami hal itu tidak akan efektif dan juga efisien jika diterapkan dalam jangka waktu yang panjang. Karena masing-masing karyawan pastinya akan kewalahan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan perlu diperhatikan juga mengenai performa mereka di masa yang akan datang, apakah mereka sanggup untuk melakukan pekerjaan tersebut jika dirangkap dari pekerjaan mereka. Maka dari itu, saran kami untuk Baby's Coffee, jika memang memerlukan karyawan, sebaiknya rekrutlah karyawan yang memang sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi hal-hal yang di luar dugaan seperti karyawan yang karena terlalu capek dalam bekerja hingga mereka keluar dari pekerjaan dan resign dari pekerjaan tersebut. Kemudian untuk strategi pemasaran. Jadi mengenai strategi pemasaran yang diterapkan oleh Baby's Coffee ini sendiri dimulai dari strategi pemasaran yang baru atau inovasi baru yang diterapkan oleh Baby's Coffee dengan menjual produk kopi kemasan 1 liter yang bisa disimpan dalam lemari pendingin tanpa mengurangi cita rasa aslinya. Namun, dengan produk yang dimiliki oleh Baby's Coffee berupa kopi dan juga teh, serta produk makanan yang hanya berupa kentang dan juga donat, menurut kami itu kurang. Karena perlu adanya beberapa inovasi yang dilakukan oleh Baby's Coffee, baik itu menciptakan produk baru atau memberikan beberapa varian rasa pada kopi dan juga teh yang akan dijual. Karena dengan menawarkan beberapa varian rasa, teh dan juga kopi yang dijual, maka konsumen akan memiliki pilihan untuk menentukan mana yang mereka inginkan dan mereka butuhkan pada saat itu. Karena kita tahu selera konsumen itu berbeda-beda dan pastinya tidak hanya itu-itu saja. Maka konsumen juga tidak akan bosan jika ingin berkunjung dan menikmati makanan di Baby's Coffee. Begitu juga dengan Baby's Coffee akan lebih mendapatkan banyak keuntungan dari adanya varian rasa maupun inovasi-inovasi yang dikembangkan di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis sistem informasi manajemen yang digunakan oleh Baby's Coffee. Nah, dalam hal ini Baby's Coffee menggunakan teknologi digital untuk sistem informasi mereka. Dan seperti yang kita ketahui, teknologi digital memang sangat penting untuk berbagai usaha bisnis. Karena dengan adanya teknologi digital ini dapat mempermudah berbagai proses dalam hal melakukan pekerjaan. Baby's Coffee juga dapat mengetahui dengan mudah list pesanan konsumen itu seperti apa saja, dapat dengan mudah melakukan transaksi dan dapat dengan cepat melakukannya sehingga konsumen akan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Baby's Coffee. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data eksternal dari Baby's Coffee ini. Yang pertama itu adalah ancaman pesaing. Varian menu yang beragam, terdapatnya cemilan, inovasi produk, dan tempat yang nyaman dengan fasilitas yang cukup, serta tempat strategis yang dimiliki oleh pesaing, mungkin saja menjadi ancaman bagi Baby's Coffee. Selain itu juga terdapat ancaman pendatang baru, di mana saat ini Baby's Coffee juga telah memiliki pesaing pendatang baru yang sejenis, namun pesaing pendatang baru tersebut masih menata strateginya, masih menatap promosinya agar lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah ancaman dari kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, mengapa hal ini menjadi ancaman? Karena proses tawar-menawar tidak dapat dihindari. Apabila harga atau biaya dari bahan baku tersebut dapat naik sewaktu-waktu. Kemudian, selanjutnya itu adalah ancaman dari barang substitusi. Baby's Coffee memiliki produk pengganti apabila konsumen tidak terlalu suka dengan kopi, yaitu teh dari Baby's Coffee.
Nah, dengan ancaman barang substitusi ini maksudnya adalah bagaimana Baby's Coffee dapat memiliki barang substitusi yang lebih menarik atau berbeda dari barang substitusi yang dimiliki oleh produk pesaing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis ancaman pesaing dalam Baby's Coffee. Dalam menghadapi ancaman pesaing, strategi yang dilakukan oleh Baby's Coffee menurut kami sudah sangat tepat. Nah, ancaman pesaing ini tentunya menjadi hal yang memang ditakuti oleh beberapa pelaku bisnis. Karena dengan pesaing ini, apalagi produk yang dijual itu sejenis, pastinya akan membuat beberapa pelaku bisnis waspada. Namun hal itu kembali lagi kepada pengusahanya. Bagaimana mereka menerapkan strategi atau melihat peluang-peluang kecil untuk mengembangkan usahanya. Jika mereka gigih dan berniat dan juga berkomitmen untuk melakukan pengembangan usaha dan hanya berfokus pada apa keunggulan dari perusahaan mereka, mereka akan menjadi unggul dan menarik perhatian dan juga minat konsumen. Dalam hal ini, Baby's Coffee juga menarik perhatian konsumen karena Baby's Coffee menerapkan suatu strategi harga yang terjangkau di kalangan masyarakat, anak sekolahan maupun mahasiswa, dan juga Baby's Coffee juga merupakan tempat yang nyaman untuk melakukan berbagai macam pekerjaan, seperti halnya rapat organisasi dan juga lain sebagainya. Hal ini dapat menjadi tolak ukur jika Baby's Coffee ini termasuk salah satu tempat untuk melakukan suatu pekerjaan yang nyaman sambil menikmati berbagai hidangan yang diberikan. Maka dari itu, Baby's Coffee dapat menggunakan hal ini sebagai keunggulan dari usahanya dan untuk menarik perhatian lebih banyak konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis ancaman masuknya pendatang baru. Nah, pendatang baru sebagai lawan yang bisa dibilang masih muda, bisa saja memiliki sumber daya yang lebih banyak dan memiliki brand yang lebih kuat daripada Baby's Coffee. Maka dari itu, Baby's Coffee harus bisa mengambil peluang dan solusi sekecil apapun. Nah, dalam hal ini, jika Baby's Coffee tidak menghiraukan adanya pendatang baru itu, maka Baby's Coffee akan tertinggal. Karena pendatang baru pastinya menyesuaikan dengan beberapa perubahan selera yang disukai oleh konsumen atau diminati oleh konsumen. Maka dari itu, Baby's Coffee juga harus berinovasi dan memiliki berbagai varian rasa dari kurun waktu ke waktu agar tetap diminati oleh konsumen dan tetap menarik perhatian konsumen untuk membeli produk Baby's Coffee itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, daya tawar-menawar menjadi salah satu ancaman bagi Baby's Coffee di masa yang akan datang. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu, di masa mendatang mungkin saja akan terjadi fluktuasi harga, baik itu seperti adanya kenaikan harga bahan baku kopi yang harusnya dipasok oleh Baby's Coffee kepada pemasok. Nah, jika terjadi kenaikan harga bahan baku kopi ini, maka mau tidak mau, Baby's Coffee harus melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan setidaknya keuntungan dari tawar-menawar tersebut, agar Baby's Coffee mendapatkan harga yang lebih murah dari yang seharusnya. Jika Baby's Coffee tidak memiliki kekuatan ini, maka Baby's Coffee akan susah mendapatkan harga yang sesuai ketika terjadinya kenaikan harga, dan juga keuntungan mereka akan sedikit berkurang. Kemudian untuk ancaman yang keempat adalah ancaman barang substitusi. Dalam hal ini, ancaman barang substitusi sangat mempengaruhi kualitas dari produk yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, dari barang substitusi yang dimiliki oleh Baby's Coffee ini hanya berupa teh saja. Hal ini tentunya kurang menurut kami, karena konsumen tentunya memiliki berbagai cita rasa yang mereka sukai. Maka dari itu, Baby's Coffee seharusnya memiliki berbagai varian rasa yang lebih diinovasikan lagi dalam baik itu minuman teh maupun kopi yang ditawarkan. Nah, untuk varian rasa itu sendiri, baik itu rasa pada kopi maupun pada teh yang ditawarkan, dengan adanya berbagai varian rasa tersebut tentu akan menambah minat konsumen untuk membeli produk dari Baby's Coffee itu sendiri. Nah, untuk varian rasanya kopi yang dapat ditawarkan itu dapat berupa seperti espresso, americano, cappuccino, cafe latte, macchiato, affogato, dan juga frap. Begitu juga dengan varian rasa teh yang bisa ditawarkan seperti milk tea, matcha tea, kemudian jasmine cheese tea, dan juga lain sebagainya berbagai varian
rasa teh yang kekinian dan mungkin disukai oleh mereka para pelajar dan juga mahasiswa yang akan berkunjung ke Baby's Coffee. Nah, dengan beberapa varian rasa tersebut, seperti yang saya katakan tadi, tentu dapat meningkatkan minat beli konsumen terhadap Baby's Coffee karena konsumen akan dapat menentukan pilihan mereka sesuai dengan yang mereka inginkan dan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Baik, di sini saya izin melanjutkan presentasi, yaitu mengenai analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Nah, di mana dalam jurnal usaha Baby's Coffee ini, mereka menganalisis SWOT-nya itu menjadi 2 faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, untuk faktor analisis SWOT untuk faktor internal dari Baby's Coffee ini, yaitu yang pertama ada kekuatan atau strength. Nah, di mana Baby's Coffee itu memiliki menu produk kopi dengan takaran yang pas, sehingga rasanya tidak terlalu pahit ataupun terlalu manis. Nah, Baby's Coffee juga menyediakan kopi seliter atau kopi dengan kemasan 1 liter yang dapat dinikmati customer di rumah. Nah, selain itu juga, menu kopi dari Baby's Coffee ini juga memiliki menu makanan ringan seperti kentang dan donat, sehingga yang dimana menu untuk kentang dan donat ini adalah sebagai menu pendamping. Nah, selain itu juga, untuk konsumen yang tidak terlalu suka dengan kopi, di usaha Baby's Coffee ini juga menyediakan menu yaitu teh kekinian yang dapat dinikmati oleh pelanggan. Nah, itu untuk kekuatan yang pertama. Lalu untuk kekuatan yang kedua atau strength dari Baby's Coffee yang kedua, yaitu di mana tempat dari usaha Baby's Coffee ini yang nyaman dapat digunakan untuk tempat nongkrong atau dapat digunakan juga untuk mengerjakan tugas maupun melaksanakan rapat kantor dan juga organisasi. Lalu untuk strength yang ketiga yaitu Baby's Coffee ini menetapkan harga yang sangat terjangkau, mulai dari 10.000 sampai dengan 25.000 rupiah. Terhadap menu-menu yang ditawarkan oleh Baby's Coffee tersebut. Nah, harga terjangkau tersebut juga sengaja ditetapkan oleh Baby's Coffee sesuai dengan pangsa pasar Baby's Coffee, yaitu di mana pangsa pasarnya adalah anak-anak sekolahan, mahasiswa, dan juga pekerja di kantoran. Lalu untuk strength yang berikutnya yaitu Baby's Coffee memiliki tempat atau lokasi kedai yang sangat strategis, yaitu di dekat dengan jalan raya dan dekat dengan kampus, sehingga para konsumen yang akan berkunjung itu dapat dengan mudah menemukan tempat atau lokasi dari kedai atau usaha Baby's Coffee tersebut. Lalu strength yang berikutnya ada pelayanan karyawan dari Baby's Coffee yang baik dan juga ramah dengan para konsumen. Nah, seperti contohnya itu adalah karyawan Baby's Coffee itu memperbolehkan apabila terdapat konsumen yang ingin membuat kopinya sendiri di bar dari Baby's Coffee tersebut, sesuai dengan keinginan dari pelanggan tersebut. Lalu strength yang berikutnya atau kekuatan yang berikutnya dari Baby's Coffee adalah Baby's Coffee ini tetap mengutamakan keselamatan pelanggan dengan mengikuti protokol kesehatan serta menetapkan social distancing dengan tidak menerima customer lebih dari 15 orang di dalam kedainya tersebut. Lalu strength yang terakhir adalah produk dan promo terbaru dari Baby's Coffee ini bisa dinikmati oleh pelanggan dengan melakukan transaksi baik itu melalui GrabFood dan GoFood. Nah, sehingga pelanggan itu tidak perlu merasa khawatir akan dampak dari adanya COVID-19 ini. Lalu analisis SWOT dari faktor internal yang kedua yaitu ada kelemahan dari kedai Baby's Coffee. Nah, untuk kelemahan yang dimiliki oleh Baby's Coffee ini adalah yang pertama di mana fasilitas yang dimiliki oleh Baby's Coffee itu kurang memadai, yaitu kurangnya fasilitas kipas angin yang ada sehingga konsumen itu sering mengeluh akan kepanasan.
Lalu yang kedua, di mana kurangnya lahan parkir untuk konsumen yang berkunjung sehingga akan menyebabkan jenjangan parkir yang memanjang apabila konsumen dari kedai tersebut ramai. Lalu hal tersebut itu dapat mengganggu pengguna jalan yang lain akan melewati jalan yang ada di depan dari kedai Baby's Cafe tersebut. Lalu kelemahan yang berikutnya yaitu kurangnya kuantitas sumber daya manusia yaitu karyawan pada Baby's Cafe yang akan menyebabkan karyawan lain yang sedang melayani konsumen itu menjadi kewalahan apabila kunjungan atau pelanggan dari Baby's Cafe itu ramai. Selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT yang kami lakukan, dari kelompok kami lakukan untuk menanggapi analisis SWOT yang telah dijelaskan pada jurnal. Nah, di mana untuk analisis SWOT yang pertama yaitu mengenai faktor internal. Nah, untuk faktor internal yaitu kekuatan. Nah, untuk kekuatan yang dimiliki oleh Baby's Cafe seperti yang telah saya jelaskan tadi tersebut, di mana dikatakan bahwa menu dan takarannya itu pas dan tidak terlalu pahit ataupun manis. Selain itu juga mereka menyediakan produk kopi dengan kemasan 1 liter dan juga menu ringan seperti kentang dan donat sebagai menu pendamping. Dan juga disebutkan bahwa Baby's Cafe itu menyediakan minuman teh kekinian yang dapat dinikmati oleh pelanggan atau konsumen, serta untuk tempat yang dimiliki oleh tempat lokasi dari Baby's Cafe tersebut itu nyaman untuk konsumen, dan mereka juga mengizinkan apabila pelanggan ingin membuat kopinya itu sendiri di bar itu diperbolehkan oleh Baby's Cafe sesuai dengan keinginan dari mereka. Nah, dalam hal ini akan lebih baik jika dalam jurnal tersebut dibahas juga secara rinci mengenai menu teh kekinian yang dimaksudkan itu dari teh yang bisa digantikan sebagai menu dari kopi apabila mereka tidak menginginkan memesan kopi itu apa, dan apa varian dari rasa untuk tehnya itu untuk memperkuat eksistensi dari produk yang dimiliki oleh Baby's Cafe tersebut. Nah, begitu pula dengan tempat nyaman yang dikatakan tersebut. Nah, akan lebih baik jika dalam menjelaskan tempat nyaman itu mereka melengkapi secara spesifik apa saja fasilitas yang ada di dalam tempat tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa Baby's Cafe ini merupakan tempat yang nyaman untuk bekerja ataupun sekedar untuk bersantai bagi anak-anak, baik itu anak sekolahan, mahasiswa, dan juga pekerja yang menjadi target pangsa pasar dari Baby's Cafe tersebut. Nah, penjelasan secara spesifik yang bisa dijelaskan untuk mendeskripsikan bahwa tempat Baby's Cafe itu adalah tempat yang nyaman, dapat berupa tersedia wifi gratis, adanya stop kontak, dan juga tersedianya tempat untuk meeting sekaligus melakukan pekerjaan bagi sekelompok orang agar mereka itu nyaman dan bisa fokus melakukan pekerjaan mereka. Nah, selain itu juga menurut kelompok kami, untuk menu makanan pendamping yang disediakan oleh Baby's Cafe ini akan lebih baik lagi jika mereka menambahkan tidak hanya menu pendampingnya itu adalah kentang dan juga donat. Nah, hal ini dikarenakan pengunjung mungkin saja itu bosan dengan menu yang itu-itu saja, yaitu hanya kentang dan donat saja. Nah, mereka itu juga menginginkan menu-menu yang lain seperti yang manis-manis. Nah, sehingga untuk Baby's Cafe ini perlu adanya beberapa menu lain yang ditawarkan atau dapat pula berupa inovasi dari menu yang sebelumnya, yaitu kentang dan donat ini bisa diinovasi menjadi inovasi baru, seperti menambahkan varian rasa pada kentang menjadi kentang dengan rasa balado, rasa manis, rasa barbeque ayam, barbeque sapi, dan rumput laut. Dan juga pada donat itu donat apa, misalkan donat coklat, donat strawberry yang isi rasa nanas misalkan, seperti itu.
Nah, selanjutnya yaitu untuk faktor internal yang kedua yaitu faktor kelemahan. Nah, untuk kelemahan yang terdapat dalam Baby's Cafe ini dikatakan bahwa Baby's Cafe itu kurang memiliki fasilitas kipas angin sehingga banyak konsumen yang mengeluh kepanasan. Selain itu juga lahan untuk parkir yang dikatakan sempit dan mengganggu jalan raya di depan dari kedai Baby's Cafe tersebut serta kurangnya karyawan yang melayani konsumen menyebabkan karyawan yang lainnya itu kewalahan untuk melayani pelanggan ketika terdapat pelanggan yang ramai dalam kedai. Nah, dengan adanya beberapa kelemahan yang telah disebutkan atau dipaparkan dalam jurnal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tempat Baby's Cafe ini belum sepenuhnya nyaman karena fasilitas seperti kapasitas dari parkir dan juga dari segi pelayanan yang diberikan itu masih kurang. Nah, karena hal tersebut, maka saran dari kelompok kami, Baby's Cafe itu perlu meningkatkan kembali untuk nilai usahanya agar dipandang lebih baik di mata para konsumen atau pelanggan yang berkunjung. Nah, sehingga mereka itu dapat menjadi pelanggan tetap atau pelanggan yang sering datang di Baby's Cafe karena pelayanan dan juga kualitas dari produk yang diberikan itu sesuai dan tidak mengecewakan bagi pelanggan. Nah, lalu analisis SWOT faktor dari eksternal, yaitu yang pertama ada peluang atau opportunity. Nah, di mana untuk faktor eksternal dari Baby's Cafe adalah peluang atau opportunity. Nah, peluang atau opportunity yang dimiliki oleh Baby's Cafe ini diantaranya yang pertama itu ada peluang yang dimiliki oleh Baby's Cafe sangat besar karena pada kenyataannya lokasi dari tempat Baby's Cafe berada tersebut itu dekat dengan jalan raya dan juga universitas atau kampus sehingga hal tersebut itu membuat Baby's Cafe selalu ramai dan tidak pernah sepi pengunjung. Maksudnya di sini adalah di mana lokasi tempat dari Baby's Cafe ini adalah strategis yang dimana dekat dengan jalan raya dan universitas yang dimana menjadi target pangsa pasar dari Baby's Cafe yaitu anak sekolahan, anak kuliahan. Lalu peluang yang kedua adalah karyawan dari Baby's Cafe itu rata-rata merupakan teman dari pemilik Baby's Cafe sendiri. Nah, hal tersebut itu dapat menjadi peluang bagi Baby's Cafe untuk mendapatkan pelanggan atau konsumen baru yang direkomendasikan dari karyawan yang bekerja di Baby's Cafe tersebut. Lalu yang ketiga, peluang yang ketiga itu budaya minum kopi pada masyarakat itu masih melekat sehingga dapat menjadi peluang bagi kedai Baby's Cafe ini agar usaha dari kedai kafenya itu dapat bertahan dengan memberikan sedikit inovasi agar kopi tetap terasa berbeda dan juga tetap modern. Dan peluang yang terakhir yaitu terdapat fasilitas wifi dan audio musik yang membuat konsumen yang sedang berkunjung untuk mengerjakan atau hanya sekedar untuk nongkrong itu menjadi nyaman berada di dalam kedai Baby's Cafe tersebut. Nah, lalu untuk analisis SWOT faktor eksternal yang kedua yaitu ada ancaman atau threats. Nah, di mana ancaman atau threats yang dimiliki oleh kedai Baby's Cafe ini yang pertama yaitu banyak munculnya pesaing sejenis yang lebih memadai terutama dari segi fasilitas dan juga dekorasi. Nah, sehingga dapat menjadikan ancaman bagi Baby's Cafe apabila tidak melakukan perbaikan secara berkala. Nah, karena konsumen sekarang itu lebih senang dengan suasana coffee shop dengan dekorasi yang lebih unik dan juga bagus. Lalu ancaman yang kedua yaitu banyak coffee shop pesaing sejenis yang juga menyediakan berbagai produk kopi dengan kemasan big size atau 1 liter.
Nah, dengan promo yang setara atau bahkan bisa terbilang lebih besar daripada promo yang diberikan oleh Baby's Cafe tersebut. Lalu, ancaman yang ketiga yaitu banyak dijumpai minuman kopi-kopian yang disediakan oleh coffee shop ternama seperti Starbucks dan lain-lain. Sehingga apabila Baby's Coffee ini tidak gencar dalam melakukan promosi mereka, maka produk mereka itu dapat dengan mudah digantikan oleh produk-produk dari kompetitor. Lalu, ancaman yang terakhir yaitu harga bahan baku kopi yang tidak stabil. Termasuk juga ancaman bagi kedai Baby's Coffee ini, karena pemilik itu harus memikirkan strategi yang tepat untuk mempertahankan harga produk kopi yang ada apabila harga dari kopi yang sebagai bahan utama dari Baby's Coffee ini naik. Selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT faktor eksternal dari Baby's Coffee menurut tanggapan dan pendapat dari kelompok kami. Nah, di mana faktor eksternal yang dimiliki dari Baby's Coffee ini yaitu yang pertama ada peluang atau opportunity. Nah, opportunity atau peluang yang dimiliki oleh Baby's Coffee ini adalah dari lokasi tempat Baby's Coffee yang strategis yaitu dekat dengan jalan raya dan juga universitas atau kampus. Lalu peluang yang selanjutnya itu dikatakan bahwa Baby's Coffee itu dapat memperoleh pelanggan dari karyawan yang memiliki teman. Selain itu juga dikatakan bahwa masih adanya budaya minum kopi di kalangan masyarakat dan terdapat fasilitas Wi-Fi serta audio musik yang membuat nyaman bagi pengunjung serta dapat menjadi peluang usaha bagi Baby's Coffee ini. Nah, menurut pendapat atau tanggapan dari kelompok kami, untuk peluang yang dimiliki oleh Baby's Coffee ini perlu menjelaskan lebih spesifik lagi mengenai apa yang membedakan dari usaha Baby's Coffee ini dengan usaha coffee shop yang lainnya. Nah, jika mereka ini menyediakan Wi-Fi, audio musik, tempat yang strategis, memperoleh pelanggan dari tawaran karyawan, itu dijadikan sebagai peluang, tentu saja dari coffee shop yang lainnya itu juga memiliki peluang yang sama dengan peluang-peluang yang dimiliki oleh Baby's Coffee tersebut juga. Nah, maka dari itu, selain dari peluang-peluang usaha yang telah dipaparkan tersebut, Baby's Coffee ini harus memiliki beberapa peluang yang sekiranya itu menjadi hal yang unik yang dapat membedakan antara Baby's Coffee dengan coffee shop yang lainnya. Nah, sehingga Baby's Coffee ini akan lebih mudah untuk diingat oleh masyarakat luas karena terdapat kualitas, pelayanan, inovasi, produk baru, dan juga lain-lainnya. Nah, untuk faktor yang selanjutnya adalah faktor ancaman atau threats. Nah, di mana untuk ancaman yang ada di kedai Baby's Coffee ini adalah adanya fasilitas dan dekorasi yang lebih memadai dari pesaing bisnis yang lainnya. Itu di bisnis Baby's Coffee ini masih terdapat kurangnya fasilitas yang terdapat dibandingkan dengan pesaing bisnis yang lainnya dalam coffee shop. Nah, serta adanya berbagai promo menarik dari pesaing yang lebih besar dari Baby's Coffee. Ancamannya juga itu banyak datang dari promosi dari pesaing dan bagaimana memikirkan strategi untuk mempertahankan harga di tengah tidak stabilnya harga dari bahan baku utama, yaitu bahan baku utama Baby's Coffee adalah kopi. Nah, menurut pendapat dan tanggapan dari kelompok kami, untuk beberapa ancaman tersebut itu perlu dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang agar saat menyusun strategi untuk memperoleh keuntungan itu tidak berdampak pada kerugian yang fatal bagi perusahaan atau usaha Baby's Coffee tersebut. Nah, karena adanya berbagai ancaman baik internal maupun eksternal itu tidak dapat diduga kapan
akan terjadinya, maka dari itu perlu adanya persiapan yang matang dari jauh-jauh hari agar bisnis yang dijalankan itu dapat berhasil dan bertahan di tengah persaingan yang sedang bergejolak atau sedang tinggi-tingginya sekarang. Nah, selain itu juga penting untuk selalu mengadakan promosi di berbagai media sosial, baik itu Instagram, Facebook, Line, WhatsApp dan segalanya, dan juga baik itu melalui media cetak. Nah, dan juga Baby's Cafe ini harus selalu memfokuskan pada target yang menjadi tujuan dari kedai Baby's Cafe ini. Nah, dengan hal itu maka tidak menutup kemungkinan dari Baby's Cafe ini dapat mengatasi ancaman-ancaman yang ada di masa depan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini kita akan membahas mengenai tabel IFAS dan tabel EFAS pada Baby's Cafe. Tabel IFAS itu terdiri dari dua komponen, yaitu kekuatan dan kelemahan, di mana kekuatan dan kelemahan ini masing-masingnya akan berisi faktor strategi internal yang mempengaruhinya. Nah, kemudian akan diberikan bobot dan rating. Penentuan bobot dan rating ini ditentukan berdasarkan mana faktor yang memiliki pengaruh yang kuat dan penting untuk perusahaan. Nah, pada kasus kali ini, untuk kekuatan pada Baby Cafe itu ada 6 faktor yang masing-masing telah diberikan bobot dan rating. Nah, melihat dari pemberian bobot dan rating, faktor yang paling penting dan paling kuat mempengaruhi Baby's Cafe dari segi kekuatan yaitu ada pada faktor pemberian promo untuk transaksi delivery maupun take away yang memiliki bobot sebesar 0,20 dengan rating sebesar 4. Di sini berarti pemberian promo untuk transaksi delivery dan take away ini memberikan pengaruh yang kuat dan menjadi kekuatan bagi Baby's Cafe itu sendiri. Nah, kemudian di kekuatan ini faktor yang memiliki bobot paling rendah yaitu pada faktor kedai kopi yang bersifat multifungsi, di mana bobotnya sebesar 0,08 dengan rating 2, yang berarti kedai kopi yang bersifat multifungsi ini tidak menjadi faktor yang penting pada faktor yang penting yang mempengaruhi kekuatan dari Baby's Cafe. Kemudian kelemahan. Di kelemahan tabel IFAS Baby's Cafe ini itu ada 3 faktor yang mempengaruhinya dengan bobot dan rating masing-masing faktor tersebut. Untuk faktor yang memiliki bobot paling tinggi yaitu adalah faktor fasilitas kedai kopi yang masih kurang memadai. Artinya kurangnya fasilitas yang memadai pada Baby Cafe ini menjadi kelemahan yang kuat dan sangat mempengaruhi pada Baby's Cafe. Kemudian faktor yang memiliki bobot yang paling kecil adalah kuantitas karyawan yang kurang, di mana artinya meskipun Baby's Cafe memiliki karyawan yang kurang, namun kelemahan tersebut tidak mempengaruhi atau berpengaruh secara lemah terhadap Baby's Cafe itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tabel EFAS pada Baby's Cafe. Nah, dapat dilihat di slide, tabel EFAS tersebut terdiri dari 2 komponen, yaitu peluang dan juga ancaman. Nah, untuk peluang dan ancaman pada Baby's Cafe ini dipengaruhi oleh masing-masing 4 faktor strategi eksternal yang telah diberikan bobot dan rating untuk per masing-masing faktornya. Nah, dari tabel tersebut dapat kita ketahui faktor yang memiliki bobot paling tinggi berarti faktor tersebut merupakan faktor yang paling kuat dan paling penting dalam faktor strategi eksternal Baby's Cafe tersebut. Nah, di sini pada peluang, faktor yang memiliki bobot tertinggi adalah faktor
kesenangan masyarakat nongkrong sambil menikmati kopi. Nah, kesenangan masyarakat nongkrong sambil menikmati kopi ini merupakan faktor yang paling kuat mempengaruhi pemanfaatan peluang pada Baby's Cafe. Hal ini dibuktikan dengan Baby's Cafe yang memang pada dasarnya merupakan kedai kopi yang menyediakan berbagai varian menu kopi. Kemudian, pada ancaman faktor strategi eksternal yang memiliki bobot paling besar yaitu terletak pada faktor harga bahan baku kopi yang tidak stabil. Nah, kestabilan harga dari bahan baku kopi ini menjadi ancaman yang sangat kuat mempengaruhi Baby's Cafe. Kenapa? Karena ketika harga bahan baku kopi itu mengalami kenaikan atau penurunan, hal tersebut akan mempengaruhi pada harga jual dari produk kopi di Baby's Cafe itu sendiri. Nah, namun di sini uniknya pada rating, harga bahan baku kopi yang tidak stabil ini memiliki rating yang rendah, yaitu 1, yang berarti ini faktor strategi eksternal yang tidak terlalu yang lemah mempengaruhi ancaman di Baby's Cafe. Justru faktor yang menjadi ancaman yang sangat kuat yaitu ada pada faktor adanya pesaing sejenis yang menyediakan produk kopi seliter. Selanjutnya mengenai analisis SWOT. Nah, dapat dilihat di slide itu ada analisis SWOT dengan kuadran di mana Baby's Cafe itu berada di kuadran 1 yang menunjukkan keberadaan Baby's Cafe ini pada situasi yang sangat menguntungkan. Nah, untuk penerapan strategi sendiri, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi dalam kondisi Baby's Cafe yang sangat menguntungkan ini adalah yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategy. Nah, hal itu juga dibuktikan di tabel matriks SWOT, di mana pada strategi SO atau strategi Strength and Opportunity itu memiliki skor yang paling besar. Artinya strategi ini memang patut diterapkan oleh Baby's Cafe, yaitu strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Baby's Cafe untuk memanfaatkan peluang-peluang yang didapatkan oleh Baby's Cafe. Nah, melanjut dengan penjelasan mengenai kuadran di slide sebelumnya, Baby's Cafe ini terletak pada kuadran 1 yang berarti bahwa posisi ini membuktikan bahwa organisasi bisnis pada Baby's Cafe ini memiliki organisasi bisnis yang kuat dan mempunyai banyak peluang untuk dimanfaatkan untuk mempertahankan organisasinya. Nah, strategi bisnis yang digunakan oleh Baby's Cafe yaitu strategi agresif, di mana strategi ini memungkinkan Baby's Cafe untuk melakukan ekspansi atau memperbesar dan meraih kemajuan secara maksimal. Nah, untuk strategi bisnis yang dapat diterapkan oleh Baby's Cafe dalam era new normal berdasarkan strategi agresif yang terletak pada kuadran 1, yaitu yang pertama, tetap mempertahankan kualitas produk dan menginovasi produk baru seperti adanya produk kopi seliter. Itu merupakan strategi yang tepat untuk Baby's Cafe. Kemudian tetap mempertahankan harga produk yang terjangkau maupun promo-promo pada GoFood dan GrabFood yang akan menjadi keunggulan dibanding pesaing lainnya. Kemudian memperluas lahan, misalnya untuk lahan parkir. Nah, ini salah satu penyediaan fasilitas kenyamanan untuk konsumen. Kemudian tetap menjaga hubungan baik dengan karyawan serta hubungan baik dengan para pemasok bahan baku produksi kopi. Kemudian yang terakhir adalah tetap mempertahankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 karena meskipun kita sudah beranjak pada masa new normal, namun menjaga protokol kesehatan merupakan suatu hal yang penting untuk kembali mencegah penularan COVID-19.